Haleluya, shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua di ruangan ini, juga yang setia di live streaming YouTube dan TV Agape Vision. Selamat tahun baru semuanya. Tahun baru, hati baru, identitas baru. Puji Tuhan. Itu yang saya mau bahas pada kesempatan ini. Hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2026. Kalau kita mau feedback atau menoleh ke belakang, atau kita ambil garis kehidupan di belakang di masa yang lampau, seorang pemimpin bangsa Israel yang bernama Musa di dalam Sefer Tehillim atau Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, dia katakan, Limnot yameini ken hoda venavi lefab hakma. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang cermat menghitung hari adalah orang-orang yang berpotensi untuk bijaksana di dalam kehidupannya. Maka dari itu, seorang rabi terkenal kemudian mengikut Kristus yang bernama Saulus. Ia pun menulis banyak surat yang juga seorang rabi banyak belajar dari Torah Musa. Ia pun mengakui di dalam tulisan Galati pasal 4 ayat yang keempat, di situ dia mengatakan setelah genap waktunya. Artinya di sini kita melihat bahwa tokoh-tokoh penting di dalam pemimpin yang diceritakan di dalam Alkitab, bahkan para rabai atau rabi, itu mereka sudah cermat dalam mempelajari bagaimana mereka menghitung hari mereka. Saya dalam poin pertama dengan topik tahun baru, hati baru, identitas baru, pada hari ini kita mulai memikirkan sejenak tentang kalender 1 Januari yang biasa kita sebut dengan tahun Masehi. Kenapa disebut tahun Masehi? Kata Masehi dalam bahasa Indonesia, kalau kita artikan secara bebas, itu tahun Kristus. Karena Masehi itu diambil dari kata Ibrani Mesiah, atau dalam bahasa Arab disebut At-Tarikh, Mesiah, ya, At-Tarikh Masihiyah. Jadi ini disebut dengan waktu atau kalender Masehi. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa dunia internasional dengan hampir lebih 8 miliar manusia di dunia ini kebanyakan menggunakan kalender Masehi? Maka saya ingin memunculkan satu tokoh penting di dalam sejarah dunia. Namanya adalah Dionysius. Dionysius pada abad yang ke-6, dia kemudian melihat dan merevisi kalender ini, kemudian dia menyebutkan kalender ini namanya Anno Domini. Ini lebih ekstrim lagi artinya. Anno Domini itu artinya tahun Tuhanku. Jadi kalau kita menjalani setiap hari-hari dan waktu ini, kalender yang kita anut ini,
kalender Masihia atau kalender Masehi atau Anno Domini berarti secara kalenderisasi seluruh dunia mengakui bahwa Mesias adalah Tuhan Allah yang hidup. Ini ada di pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ini pengakuan iman Kristen. Kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, diragukan kekristenannya. Mungkin dia bernama Kristian atau kalau ada nama Kristian di sini ya. Mungkin dia bernama Petrus, lagi kalau ada nama Petrus di sini ya. Paulus, Timotius, tetapi dia tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah identitas yang tidak jelas di dalam kehidupannya. Karena kita menghitung 1 Januari ini ada tepat di mana kalender Masihia, kalender Masehi, Anno Domini, tahun Tuhanku dimulai. Mari kita mulai menghitung hari-hari kita di mana Tuhan yang akan melakukan hal-hal perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudari sekalian. Itu sebabnya saya ingin dalam topik khotbah saya, yaitu tahun baru, hati baru, identitas baru, saya akan mengambil pembacaan kita pada kesempatan ini yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Mari sejemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Silakan duduk. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kita sudah lewat Natal, kenapa lagi membacakan ayat ini? Ini adalah ayat Natal bulan Desember. Kita sudah ada di bulan Januari. Kalau ada yang bertanya begini, maka tugas saya pada hari ini untuk memberikan pencerahan bagi keterbatasan pemikiran, cara pandang Alkitab dan sejarah di dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa, saudara-saudariku sekalian, saya harus mengatakan demikian? Karena justru Lukas pasal 2:21 ini adalah peristiwa yang tepatnya terjadi pada tanggal 1 Januari kalender Masehi atau kalender Masihia. Yesus disunat pada tanggal 1 Januari pada kalender Mesiah. Wah, di mana ketemunya ini? Sunat Yesus Kristus jatuh pada tanggal 1 Januari. Saya mau supaya kita cerdas semua dalam belajar kitab suci. Saya akan mengambil data yang sangat penting. Saudara nanti pulang ke rumah ditugaskan untuk membaca, untuk mengkonfirmasi ini. Baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2. Ya, secara menyeluruh. Atau pasal 1. Injil Lukas pasal 1.
di dalam Injil Lukas pasal 1 di situ ada 2 topik yang penting yang kita harus lihat di situ. Yang pertama adalah pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis, itu judulnya, baca di situ. Kemudian yang kedua adalah pemberitahuan kelahiran Yesus. Nah, ini jadi naskah ini diteliti oleh Bapak Gereja. Maka saya akan memunculkan beberapa nama penting di sini untuk jasa-jasa mereka dalam penelitian biblikal kitab suci ini, saudara-saudari sekalian. Saya mulai dari nama yang disebut dengan Hippolytus. Hippolytus ini dia hidup tahun 174 sampai 235 Masehi. Siapa Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari bapak gereja yang bernama Irenaeus. Nah, siapa lagi Irenaeus ini? Irenaeus adalah murid dari bapak gereja yang bernama Polikarpus. Mungkin masih bingung ini, Polikarpus. Ya, saya cuma tahu, mungkin saudara bilang, saya cuma kenal itu Polikarpus yang pilot itu, yang viral dulu waktu bencana Palu. Ya, itu namanya Polikarpus. Tapi Polikarpus itu, siapa Polikarpus? Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Nah, ini baru sudah mulai jelas. Setelah lalu lagi kalau nanti saya tanya di sini, siapa Rasul Yohanes? Waduh, ketinggalan deh, capek deh mau jelaskan ya. Rasul Yohanes adalah murid. Siapa punya murid? Yesus Kristus. Jadi itu ya. Nah, saya kembali ke Hippolytus dan Irenaeus. 2 tokoh ini kemudian menggumuli satu sejarah yang panjang. Hari kelahiran Yesus ini perlu dirayakan. Perlu kita semarakkan karena kelahirannya, dia berinkarnasi di dunia ini. Perlu dirayakan. Maka mereka mulai mengadakan satu penelusuran melalui naskah-naskah di dalam kitab suci. Maka mereka temukanlah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis itu, tepatnya yaitu di dalam naskah kitab suci itu waktu Imam Zakaria yang istrinya bernama Elisabeth waktu bertugas di dalam pelayanan keimamatan itu dia masuk pada rombongan Abia. Nanti baca itu ya di dalam Injil Lukas pasal 1. Rombongan Abia. Nah, dalam pelayanan rombongan Abia ini digali dalam sejarah, mereka itu kira-kira melakukan tugas pelayanan pada sekitar hari raya Yahudi yang bernama Yom Kippur. Apa itu Yom Kippur? Yom Kippur itu adalah hari pendamaian yang menurut kitab-kitab Musa itu hari pendamaian adalah hari di mana imam besar satu kali 1 tahun untuk masuk di dalam ruang kudus, ruang maha kudus untuk menyelesaikan tugas imam besar. Itu hari Yom Kippur, hari pendamaian dan memasuki tahun baru dalam kalender Ibrani. Dan kalau kita cocokkan dalam kalender Masehi, ini tepatnya pada bulan September. Jadi sudah mulai jelas ini. Bulan September itu adalah bagaimana malaikat menampakkan kepada Imam Zakaria bahwa istrimu Elisabeth yang mandul itu akan mengandung seorang anak. Dan kemudian anak itu namanya Yohanes Pembaptis. Nah, lanjut. Setelah 6 bulan Yohanes Pembaptis di dalam kandungan Elisabeth,
Maka muncullah pembacaan yang berikutnya, yaitu di dalam Lukas pasal 1, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di situ malaikat Gabriel diutus untuk memberikan informasi kepada Maria, seorang perawan yang bernama Maria. Dan di dalamnya di situ jelas dikatakan bahwa itu sudah 6 bulan dari kandungan Elizabeth. Mulai diberitahukan. Nah, kalau 6 bulan setelah bulan September, ya berarti September, November, Desember, Januari, Februari, Oktober, ya. September, Oktober, November, Desember, ya terima kasih membantu karena itu tepat sekali. Kemudian Januari, Februari, Maret. Nah, bulan Maret berapa ini? 6 bulan. 6 bulan setelah kandungan Yohanes Pembaptis, maka diberitahukanlah kelahiran Yesus. Gabriel mengunjungi Maria, diberitakan. Nah, kalau bulan Maret itu apa, saudara? Kita merayakan apa? Sekitar bulan-bulan Maret. Kita merayakan Paskah. Nah, pada hari Paskah lah itu Yohanes 1 ayat 1 dikumandangkan. Ya, inkarnasi Yesus Kristus itu pada hari Paskah. Nah, setelah diumumkan konsepsi, itu dalam istilah teologi konsepsi atau inkarnasi, Yesus Kristus di dalam kandungan mulai diumumkan. Dan saat itu mulai dihitung dari Maret 9 bulan. 9 bulan dari Maret. Karena 9 bulan kemudian Yesus lahir. Dan siapa namanya? Ireneus dan Hippolytus, ya, memperkirakan perjumpaan Gabriel dengan Maria itu tepatnya 25 Maret. Jadi kalau kita hitung 25 Maret, hitung sama-sama dengan saya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 25 Desember. Jadi kalau orang mengklaim, oh orang Kristen merayakan Natal 25 Desember. Pagan, itu hari pagan. Ingat, ya, Hippolytus itu hidup 174 sampai 235 Masehi. Dia meninggal 235. 40 tahun kemudian, hampir 40 tahun kemudian, Kaisar Aurelianus, Kaisar Roma, kemudian mengumumkan bahwa terbitnya Dewa Matahari yang harus dirayakan 25 Desember itu pada tahun 270-an. 270-an Masehi. Jadi 40 tahun kemudian. Kenapa kita mau terbawa dengan, karena 40 tahun kemudian baru itu paganisme lahir. Nah, kalau orang bilang, oh orang Kristen menyembah paganisme. Ya, Hippolytus dengan Ireneus sudah pertama menetapkan tanggal 25 Desember. Jadi kalau misalnya nanti 2 atau 3 tahun kemudian ada orang nanti Kristen yang sudah mulai lagi tidak merayakan Natal. Mungkin sudah lupa itu sejarah Hippolytus dan paganisme perbedaannya. Mungkin 10 tahun ke depan lah. Kemudian ada lagi orang Kristen atau gereja yang sudah tidak mau merayakan Natal tanggal 25 Desember. Kenapa? Oh kan itu adalah hari mualaf sedunia. Baru tahun kemarin dicantumkan itu hari mualaf sedunia. So tidak mau rayakan Natal. Karena abad-abad pertama 25 Desember dirayakanlah hari kelahiran Yesus. Nah,
di sini ketemunya, ya. Sehingga Hippolytus kemudian menghitung bahwa Yesus disunat. Nah, Lukas pasal 2 ayat 21 tadi, mulai kita cermati lagi ayat ini. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap berapa? 8 hari dan ia harus disunatkan. Diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi hari ke-8 dia disunat. Jadi kira-kira Yesus disunat tanggal berapa kalau menurut kalender Masehi? Ya. Ya. 1 Januari. Ini adalah hari penyunatan Yesus Kristus Tuhan. Makanya dalam semua teks sejarah ini, kenapa penting hari penyunatan? Hari yang pertama yang dihitung dengan hari bersejarah itu adalah 8 hari setelah hari kelahiran Yesus. Karena, kalau mari kita lihat ya. Karena di sini kita lihat di dalam kitab pertama, kitab Sefer Bereshit, Kejadian, pasal 17 ayat 12. Itu adalah satu naskah yang paling tua. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, dan seterusnya. Kemudian ditetapkan di dalam kitab Torah, dalam Imamat pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, di situ juga bunyinya, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa ada tradisi sunat pada hari yang ke-8. Nah, apa hubungannya antara disunat hari ke-8 dengan tahun baru 1 Januari? Ya, hitung saja dari 25 Desember sampai pada tanggal 1 Januari, itu hari yang ke-8 menurut semua kalender ini. Saudara-saudari sekalian, tidak ada lagi yang tersembunyi di sini. Kita harus cerdas melihat bahwa memang kitab suci ini memiliki kejelasan, pencerahan bagi kita semua, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Haleluya. Kiranya gereja-gereja yang tidak merayakan lagi 25 Desember dan tahun baru 1 Januari, ya mungkin bisa mendengar penjelasan ini. Tapi banyak juga tokoh-tokoh yang lebih mampu menjelaskan tentang hal itu. Tetapi kiranya membuka YouTube ini, mereka bisa mendengarkan ini. Tetapi tujuan saya bukan mau viral-viral, ya, bukan itu tujuannya. Tapi kebenaran disampaikan pada kesempatan ini. Nah, saya mau kita melihat sebenarnya apa arti sunat itu. Kita mau jelaskan, kalau begitu orang Kristen harus disunat. Ya, masuk Kristen harus disunat. Ini persoalan besar dalam gereja mula-mula, sehingga rasul-rasul melakukan konferensi pada Kisah Rasul pasal yang ke-15. Satu poin pembahasan adalah sunat. Karena memang lalu orang Yahudi itu menuntut semua orang Kristen non-Yahudi, kalau dia masuk Kristen harus disunat. Itu tuntutan orang Yahudi yang belum tahu tentang kebenaran yang hakiki. Ya. Tetapi menurut keputusan konferensi atau musyawarah di Yerusalem pada Kisah Rasul pasal 15, maka di situ diputuskan bahwa orang Kristen non-Yahudi yang masuk, orang non-Yahudi yang masuk Kristen tidak perlu disunat, tetapi menjalankan amanat agung, yaitu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan rasul-rasul mengakui itu adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu saja. Nah, di mana ayatnya tidak perlu lagi? Rasul Paulus, seorang rabi,
memberikan penjelasan itu dalam Roma pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Jadi melalui keputusan konferensi Yerusalem, rasul-rasul mengutus Saulus dan Barnabas untuk membacakan hasil keputusan. Apa yang disebut di situ ya? Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kebenaran mengenai sunnah itu lebih cenderung kepada sunat hati. Hati kita yang disunat. Maka dari itu tahun baru 1 Januari pada hari penyunatan Yesus Kristus itu, saya mau membagikan lebih cenderung untuk kita memahami tahun baru ini. Yang disunat itu adalah hati kita. Katakan amin. Oh, itu cuma karangannya Rasul Paulus. Itu selalu. Itu didengungkan di tetangga sebelah. Kan Rasul Paulus berbeda, dia punya konsep teologi. Ini Rasul Paulus ambil dari perjanjian lama. Ya, sunat hati itu sudah ditulis di dalam perjanjian lama. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16. Itu jelas. Ini kitab Torah. Ulangan 10 ayat 16 berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu lagi apa? Tegar tengkuk. Maka tahun baru, hari penyunatan Yesus itu, jangan lagi kita apa? Tidak ada suara ini ya. Jangan apa? Mungkin masih mau tegar tengkuk tahun ini, karena cuma sedikit yang menjawab ya. Jadi tahun baru, hari penyunatan Yesus Kristus itu jangan lagi kita apa? Nah, itu baru bilang tegar tengkuk. Kalau orang Mori sudah marah, dia bilang tegar tengkuk. Itu yang penting. Yeremia 4 ayat 4. Ini di dalam kitab Nabi. Yeremia 4 ayat 4 berkata begini. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ingat, kalau kita tidak mengeluarkan kulit katan hati kita, maka yang terjadi adalah murka Tuhan mengamuk seperti api, menyala-nyala dan dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Nah, ini jadikan tahun 2026 adalah tahun kebaikan bagi kita semua. Jangan jahat-jahatin orang. Ya, itu kalau kita masih jahat-jahatin orang, belum disunat hatinya. Ya, tapi kalau kita mau damai, sukacita dan lain sebagainya, itu hatinya sudah dikerat kulit katan hatinya. Bukankah Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ apa? Terpancar kehidupan. Jadi jelas ini saudara-saudari sekalian. Mari kita melakukan ini. Nah, sunat hati itu bagaimana caranya? Itu bisa dijawab dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 berkata begini. Dalam Dia kamu telah disunat. Jadi ini untuk kita. Kalau tadi dalam perjanjian lama untuk Israel, untuk Yehuda. Tapi ini untuk kita, ya. Kolose 2 ayat 11.
dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi tidak lagi dengan itu ya, tetapi dengan apa? Sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi mari kita berlomba-lomba berjalan dari tahun 2025 lompat ke tahun 2026. Kita semua sudah diperbaharui dengan hati yang baru. Maka kalau demikian berarti kita sudah menggenapkan tentang istilah yang penting di sini di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Nah, ini tradisi Yahudi. Waktu terjadi penyunatan, disitulah baru dalam tradisi ini diberikan nama. Diberikan nama. Nah, Yesus diberikan nama pada hari keberapa? Ke-8. Yesus diberi nama Yesus itu pada hari ke-8. Maka saya percaya tidak kebetulan dengan tahun sejarah ini. Sehingga Dionisius mengatakan bahwa kalender Masehi ini disebut Anno Domini, tahun Tuhanku. Hari pertama di mana terjadi deklarasi bahwa Mesias adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mari kita mulai melangkah dalam langkah yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24, ya, itu intinya saudara, kita harus menanggalkan kerat hati manusia lama kita, tanggalkan, dan kemudian mengenakan manusia baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita membacakan secara bersama-sama di sini ya. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Ini ikrar kita, bahasa iman kita di tahun yang baru ini, tahun Tuhan. Haleluya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 2, 4. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Di akhir dari khotbah hari penyunatan Yesus, tahun baru 1 Januari ini, saya mau membagikan refleksi tahun baru yang berkata demikian. Memasuki tahun baru, setiap murid Kristus dipanggil untuk hidup dengan hati yang diperbaharui, identitas yang diteguhkan di dalam Kristus, ini identitas baru, dan komitmen yang nyata untuk berjalan dalam ketaatan. Tahun baru menjadi momen spiritual untuk mempersembahkan kembali hidup kepada Allah, membiarkan Roh Kudus membentuk batin, dan hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang terus-menerus berubah. Kolose pasal 3 ayat 1 berkata begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Selamat menjalani tahun baru bersama dengan Kristus. Kita mengalami kemenangan mujizat dahsyat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.